adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Masih tetap semangat kan ikutin ibadah online hari ini? Nah, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hatinya, telinganya, dan pikirannya untuk memuji dan melayani Tuhan hari ini. Kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik masih dalam sikap duduk aja ya. Dan sikap doa. Benar Tuhan, kalau Engkau adalah Bapa yang baik. Pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan, menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan kiranya pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya.
Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik bangkit berdiri. Kakak aja udah bangkit berdiri. Masa adik-adik gak bangkit berdiri? Kita angkat pujian ya adik-adik. Kita agak menggerakkan badan kita. Kalian olahraga sambil memuji Tuhan. Oke Bang? Oke. Kita nyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Bang. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi Bang. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Belum capek kan adik-adik? Tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang ketiga. Kita nyanyi jalan serta Yesus. Kalau ada kata jalan, kalian harus jalan. Jalannya kecil-kecil aja, jangan kejauhan. Oke adik-adik? Ayo Bang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin alat tulisnya ya. Dan sampai jumpa dengan kita lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan kuat ya. Hari ini suara Kakak Enes agak bindeng karena Kakak Enes lagi kurang enak badan. Tapi adik-adik harus jaga kesehatan ya. Oke, kita akan mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk mengikuti ibadah online dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui video pagi ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh dalam belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan berkati telinga, hati, dan pikiran kami sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
Dibuka Alkitabnya dari Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya. Kayaknya bareng-bareng aja deh karena ayatnya cuma 3. Oke, 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat 8 kita lihat di situ ada kata gelap. Kita ambil kegelapan, kita ambil kata tengahnya, gelap. Kalau gelap itu dalam pikiran kalian itu apa sekarang? Benar, gak ada lampu, Kak. Gak ada yang kelihatan, Kak. Benar, terus malam hari, Kak. Iya benar adik-adik. Terus apalagi adik-adik? Biasanya kalau gelap itu dia ciri khas dari kejahatan, Kak. Boleh adik-adik, apalagi ya? Takut, Kak. Siapa di sini yang takut gelap? Nah, terus di Alkitab juga lawannya dari gelap apa? Benar, terang. Terang itu, coba kalian pikir kalau kalian mendengar kata terang, yang ada di pikiran kalian apa? Lilin, lampu, apalagi matahari, terus semuanya kelihatan, semuanya bersinar. Nah, itu kalau kita mendengar terang, pasti itu yang terlewat di pikiran kita. Benar kan adik-adik? Nah, tapi hari ini terangnya itu beda. Siapa yang mau tahu kelanjutan dari cerita hari ini? Oke, kakak akan lanjutkan ya. Nah, awalnya kita akan belajar dari, ini kita Alkitabnya dari mana? Ya, Efesus. Efesus itu nama kota Efesus. Nah, dulu jemaat Efesus itu hidup dalam kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena mereka memuji, menyembah dewi kesuburan, yaitu Dewi Artemis. Nah, ini ada kuil. Kuilnya itu dibangun dengan nama Artemis tadi, Dewi kesuburan. Nah, dulu jemaat di Efesus, rakyat Efesus itu menyembahnya Dewi kesuburan ini. Mereka melakukan jual beli ya di kuil ini. Mereka melakukan suatu kejahatan ya di kuil ini juga gitu. Nah, pada akhirnya Paulus datang ke kota Efesus dan mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada jemaat di Efesus, sehingga jemaat di Efesus hidupnya sudah tidak dalam kejahatan atau kegelapan lagi. Mereka sudah hidup di terangnya Tuhan. Nah, di sini di sini Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus supaya jemaat Efesus itu tidak hidup lagi di kehidupan yang sebelumnya, yaitu menyembah Dewi kesuburan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka tetap hidup dalam terang Tuhan, dan tetap menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, bukan dewi apapun atau dewa apapun, cuma Tuhan Yesus yang boleh disembah. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan surat ke jemaat di Efesus. Nah, Kak Ines, ciri-ciri terang itu seperti apa sih? Nah, kita balik lagi ke ayat 9. Di situ dikatakan bahwa
Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Semua yang baik, gak ada yang jahat. Karena coba kakak tanya, kalau misalnya terang itu kalian bisa ngelihat semuanya kan? Kalian bisa ngelihat sesuatu yang baik, bener gak? Bisa ngelihat tumbuhan yang indah, bisa ngelihat teman-teman kalian dengan baik, keluarga kalian yang baik. Coba kalau misalnya gelap, kalian bisa ngelihat? Enggak. Dan kalau misalnya kalau gelap-gelap, pasti ada sesuatu yang jahat. Contoh kayak gini, kalian jalan di pinggir jalan tuh, terus gelap, pasti akan jadi pemicu kejahatan, bener gak? Nanti dicopet, nanti dibegal, bener gak? Coba kalau misalnya terang, kan gak akan ada kejahatan. Nah, makanya hari ini Paulus mengingatkan kita bahwa kita itu harus hidup di dalam terang. Maksudnya hidup dalam terang itu apa, Kak Ines? Hidup di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Oke? Nah, Kak Ines, aku masih bingung deh. Contoh-contoh dari hidup dalam terang itu seperti apa ya, Kak Ines? Oke, kakak kasih tahu. Pertama, kalian buka Efesus 4 ayat 25. Sudah dapat? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama, ciri-ciri kita hidup dalam terang yaitu kita berkata benar atau berkata jujur. Dan yang kedua, kita lihat di Efesus 4 ayat 28. Kita baca bareng-bareng ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa adik-adik? Mencuri. Berarti ciri-ciri anak terang yaitu tidak mencuri. Kak Ines, mencuri itu cuma duit doang kan? Cuma barang doang kan? Enggak adik-adik. Ketika adik-adik mencontek pun itu sudah termasuk mencuri. Mencuri apa, Kak Ines? Mencuri hasil kerja orang lain adik-adik. Itu tidak baik. Nah, sebagai anak-anak terang, kita tidak boleh mencuri. Tadi kan sudah dikatakan oleh Alkitab. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya adalah di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kak Ines, maksudnya apa? Kalian tidak boleh berkata kotor. Contoh, maaf ya, ngomong binatang anjing, binatang babi, terus ngomong bego, jelek, bodoh, atau perkataan apapun yang membuat teman atau orang lain sakit hati. Hari ini Alkitab mengatakan kepada kita mengatakan sesuatu yang baik. Jangan ngomong kotor, ngomongnya yang baik-baik, supaya yang mendengar yang mendengar perkataan kita itu terberkati. Contohnya seperti apa ya? Oh, kamu cantik sekali hari ini. Aduh, terima kasih ya sudah menolongku. Aduh, mah, sini, aku yang bantu. Iya, misalnya mamanya panggil, Esther, tolong dulu sapu rumah. Iya ma, nanti aku sapu. Nah, itu adalah mengeluarkan perkataan yang baik. Oh ya, sama satu, kalian jangan suka bully teman kalian ya, karena bully itu bikin hati teman kalian sakit, sedih, nanti malah teman kalian gak pede. Oke adik-adik, jadi harus jaga mulut.
harus jaga mata, hati, dan tangan kita dan pokoknya seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah terang. Kita adalah anak Tuhan, berarti kita adalah anak-anak terang. Kak Ines, contohnya dari gelap itu apa Kak Ines? Gak ada lampu ya Kak Ines? Ya, kalau misalnya ya gelap ya memang nggak ada lampu, tapi maksudnya di Alkitab adalah hidup yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yang masih nakal sama Tuhan. Kita bisa lihat di Efesus 4 ayat 26. Di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Pertama, kalian harus bisa kontrol diri kalian. Jadi jangan suka marah-marah, jangan marah-marah mulu, terus musuhan sama temennya sampai besok. Itu nggak baik. Jadi kalau kalian berantem, kalian marah, ya kalian harus cepat-cepat padamin. Contoh kayak misalnya api. Kalau api nggak dipadamin, dia akan melahap di sekelilingnya, malah bikin suatu yang tidak enak jadinya. Nah, yang kedua, lihat di Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal yang tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita jangan lupa untuk bersyukur. Jangan ngomong kotor, jangan ngomong kasar. Baik. Yang terakhir adalah Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Intinya adik-adik, yang tidak baik, yang jahat, yang menyakiti orang lain, yang menyakiti hati Tuhan, itu adalah anak-anak gelap. Sedangkan kita ini anak-anak Tuhan. Dan kalau anak-anak Tuhan, berarti harus mengikuti terangnya Dia, dan kita harus menjadi anak-anak terang juga. Kenapa kakak bilang seperti itu? Coba, kakak ada gambar. Di sini ada pohon kelapa. Mungkin gak pohon kelapa jadinya buahnya itu mangga? Gak mungkin. Misalnya ada singa. Singa punya anak. Anaknya panda. Mungkin gak? Gak mungkin. Sama seperti itu adik-adik. Kalau Tuhan kita terang, Dia adalah terang dunia, berarti kita anaknya juga harus menjadi terang. Bukannya Tuhan kita itu terang, kitanya jadi gelap. Jadi kita diingatkan lagi kalau kita adalah anak-anak terang. Jadi hidup kita harus di dalam terang Tuhan. Baik adik-adik. Nah, kakak Ines punya tugas. Tugasnya gampang banget. Kalian ngevlog. Tahu dong ngevlog, bikin video. Nah, videonya itu dikumpulkan minggu depan. Lakukan apapun yang menjadi contoh anak-anak terang seperti apa. Kakak nggak tahu seperti apa contohnya, karena kakak juga nggak mau tahu. Nanti kalian pasti semuanya akan sama videonya. Jadi kalian harus bikin kreasi kalian sendiri. Oke adik-adik, dikumpulinnya minggu depan ya, di grup aja supaya bisa kakak nilai. Oh ya, dan jangan lupa, kalian pas mengikuti ibadah ini, kalian harus difoto sama orang tua kalian, sehingga bisa jadi bukti kalau kalian mengikuti ibadah hari ini. Baik adik-adik, oke, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh belajar tentang anak-anak terang. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak terang, agar kami bisa hidup dalam terang. Kami boleh melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun kalau kami sudah menjadi anak-anak gelap, kami telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, shalom. Tuhan Yesus memberkati.